Badiou adalah seorang yang dengan latar belakang seorang Marxis. Dia melihat bahwa di dalam pemikiran Marx itu sebenarnya sudah ada gagasan tentang presentasi tadi, bahwa cita-cita dari yang diupayakan oleh secara teoritik oleh Marx itu adalah bahwa kita mesti mencapai suatu masyarakat di mana masing-masing anggota masyarakat bisa mengatur dirinya sendiri. Jadi hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk mengatur sistem politik seperti apa yang mau diwujudkan itu sepenuhnya diserahkan pada masyarakat itu sendiri. Inilah yang dimaksud sebagai presentasi tadi. Nah, problemnya untuk bisa mencapai situasi seperti itu, seringkali kita membutuhkan strategi ataupun taktik yang sedikit banyak bermain dalam ranah representasi. Katakanlah untuk bisa mewujudkan apa yang diidealkan oleh Marx sebagai sosialisme seperti itu, kita memerlukan suatu jalan memutar, yaitu dengan masuk ke dalam pengambil alihan mekanisme representasi, mekanisme politik suara itu sendiri, entah lewat pemilu elektoral ataupun lewat cara-cara lain yang banyak diperdebatkan. Nah, Badiou mempersoalkan hubungan di antara keduanya ini. Dalam bukunya yang paling utama, yaitu Ada dan Peristiwa, judul bukunya itu, dia mengatakan bahwa politik apapun itu selalu berangkat dengan upaya untuk mempermanenkan representasi, membuat representasi itu menjadi sepenuhnya bisa mewakili elemen-elemen yang mau dia wakili seperti itu. Akan tetapi struktur perwakilan itu sendiri selalu bisa ditunjukkan aspek di mana representasi itu selalu ada bolongnya seperti itu. Ada bagian-bagian dari masyarakat yang tidak bisa diwakili. Pada era akhir abad 19, bagian-bagian dari masyarakat itu adalah katakanlah kelas pekerja, kaum buruh dan seterusnya, yang pada waktu itu memang tidak memiliki jaminan hukum sama sekali. Dia bisa dengan mudah dipecat, dengan mudah diturunkan upahnya dan seterusnya tanpa ada jaminan hukum sama sekali. Hal yang sama juga terjadi dengan masyarakat pada masa perbudakan. Kaum budak itu adalah mereka yang tidak terwakili oleh sistem. Dalam setiap zaman, mereka yang tak terwakili ini bisa berbagai macam bentuknya. Ada para budak, ada kelas buruh, dan dalam bentuk yang kontemporer di Prancis seperti Badiou lihat, itu adalah kaum imigran yang datang dari Aljazair, Maroko dan seterusnya, yang tidak memiliki hak-hak politik dan ekonomi yang memadai untuk bisa survive di Prancis. Itu yang diperjuangkan oleh Badiou, advokasi terhadap kaum-kaum imigran di Prancis. Nah, dengan itu dia mau menunjukkan bahwa Badiou itu melihat bahwa problem dasarnya itu adalah bahwa representasi itulah yang mau mengklaim bahwa semuanya sudah diwakili. Nah, ini yang menjadi sebenarnya mau dikritik oleh setiap politik yang mau membebaskan. Politik yang mau membebaskan, politik yang emansipatoris itu selalu berangkat dengan mengemukakan dasar presentasi, dasar pengorganisasian kolektif masyarakat yang sebenarnya tidak tercakup dalam skema representasi yang ada. Nah, inilah yang terjadi dalam setiap pergolakan sosial, dalam setiap revolusi dan seterusnya. Jadi bagaimana si kelompok yang mau mempresentasikan diri ini bisa hadir dalam dan menjadi suatu sistem baru dalam masyarakat. Nah, cara bekerjanya masyarakat yang berlaku dengan sistem representasi itu disebut Badiou dengan mereka berlaku dengan apa yang disebut sebagai ensiklopedia. Ensiklopedia itu adalah sebenarnya metafor yang dipakai oleh Badiou untuk bicara soal ideologi. Jadi dalam masyarakat yang ada sekarang ataupun yang ada kapanpun juga selalu ada kelas yang berkuasa di mana mereka memonopoli akses terhadap pengetahuan. Jadi tentang apa yang disebut baik, apa yang disebut buruk, apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan dalam kerangka politik masyarakat, mereka yang menentukan. Nah, itulah yang disebut sebagai ensiklopedia. Proses emansipasi menurut Badiou itu terjadi lewat bagaimana presentasi massa tadi yang tidak tercakup oleh representasi itu bisa mengambil alih sarana produksi pengetahuan tadi itu, mengambil alih para ensiklopedia sehingga bisa mengubah paradigma masyarakat tentang apa yang dimaksud sebenarnya dengan apa itu keadilan, apa itu kebaikan dan seterusnya dari dalam proses itu sendiri. Nah, inilah yang sebenarnya ditunjukkan oleh Badiou dalam bukunya. Dia tunjukkan berbagai fase dalam politik, dalam sejarah politik dunia, di mana apa yang dimaksudkan sebagai gerakan presentasi tadi itu mengemuka. Contoh pertama itu adalah apa yang terjadi pada waktu Komune Paris tahun 1871. Itu terjadi ketika terjadi perang Franco-Prusia, artinya perang antara Prancis dan Jerman, di mana
kekuasaan Paris itu akhirnya jatuh di tangan Jerman, tetapi belum sempat diambil alih oleh orang Jerman, dan akhirnya terjadi vakum kekuasaan di Paris. Nah, itulah yang akhirnya dipakai untuk sebagai kesempatan untuk masyarakat pada umumnya di Paris, yaitu masyarakat kelas pekerja pada umumnya, untuk mengambil alih kekuasaan, membangun suatu pertahanan melawan orang-orang Prusia Jerman. Nah, akan tetapi dalam prosesnya pertahanan otonom dari masyarakat yang membangun suatu sistem politik yang baru ini kemudian diredam ya. Mereka ini berhasil dalam waktu 70-an hari berhasil membangun suatu sistem politik yang sebelumnya tidak pernah disaksikan. Nah, ini yang dijadikan contoh oleh Badiou, yaitu suatu sistem politik di mana semua wakil yang dipilih, mereka masih menggunakan wakil ya, sistem perwakilan, tetapi wakil yang dipilih itu berhak di-recall kapan saja, jadi bisa ditarik kembali oleh masyarakat kapan saja, karena mereka berbasis pada apa yang disebut sebagai komune atau persekutuan orang di suatu distrik. Nah, masing-masing distrik ini akan mengajukan calon-calon wakilnya, lalu mereka akan berunding wakil-wakil ini tentang apa yang harus diputuskan, gitu, seperti itu. Tetapi bedanya dengan demokrasi yang kita kenali sekarang adalah bahwa wakil-wakil ini tidak punya hak untuk memerintah atau hak untuk membuat undang-undang dalam waktu yang cukup lama seperti DPR kita 5 tahun. Mereka ini bisa dipanggil kapan saja, bisa digugurkan kapan saja, dan mereka digaji sama semuanya dengan pegawai pemerintahan paling rendah, seperti itu, untuk menghilangkan motif-motif mencari karir ya, motif-motif kariris dalam kehidupan politik. Nah, ini adalah kebaruan yang ditawarkan oleh Komune Paris. Demikian pula halnya dengan apa yang terjadi di revolusi kebudayaan di Cina pada waktu masa tahun 60-an ketika Mao mencanangkan apa yang disebut sebagai revolusi kebudayaan itu tadi. Jadi di sana terjadi proses di mana politik oleh partai itu kemudian dicoba ditinggalkan dengan ditunjukkan bahwa sebenarnya subjek atau tokoh utama dari politik itu sebenarnya adalah massa dari rakyat pada umumnya. Jadi mereka rakyat pada umumnya diberikan hak untuk mengorganisasikan diri mereka ke dalam ormas, dan kekuatan hukum ormas ini dijamin oleh undang-undang. Jadi mereka tidak boleh dinyatakan sesat atau dilarang oleh partai. Jadi di situ kelihatan bahwa ada proses pengutamaan pada gerakan-gerakan massa yang kemudian menjadi berkembang di masa tahun 60-an itu. Inilah yang dia contohkan sebagai model-model di mana presentasi dari masyarakat langsung itu bisa melawan representasi yang beku ya, sistem birokrasi yang beku. Hal yang seperti inilah yang sebenarnya menjadi tawaran menarik ketika kita melihat persoalan-persoalan di Indonesia ya. Jadi ketika kita bicara soal politik di Indonesia, kita selalu imajinasi kita terbatas pada permasalahan representasi. Kita bicara soal pemilu, kita bicara soal anggota legislatif, tentang presiden, dan seterusnya. Dan tidak ada imajinasi tentang siapakah sebenarnya subjek dari politik itu sendiri. Jadi siapakah sebenarnya si aktor utama yang berperan, yang menjadi landasan dari adanya seluruh tatanan politik. Dalam perspektif Badiou, aktor yang berperan itu tidak lain adalah masyarakat, rakyat pada umumnya. Itulah yang tidak akan mungkin dihilangkan tanpa menghilangkan seluruh tatanan politik itu sendiri. Jadi disitulah yang menjadi kontribusi atau kebaruan Badiou dalam hal kajian-kajian politik. Dia melihat politik pertama tadi pada aspek yang imanen. Yang kedua, dia menunjukkan bahwa dalam setiap sistem politik yang ada selalu ada kontradiksi atau perlawanan antara representasi dengan presentasi. Dan ketiga, dia menunjukkan bahwa dimensi emansipatoris politik itu bisa diartikulasikan lewat memperkuat basis presentasi dari masyarakat, yaitu gerakan pengorganisasian secara mandiri dari masyarakat itu sendiri. Inilah yang ditunjukkan oleh Badiou berlaku di berbagai bentuk revolusi atau perubahan sosial yang berarti seperti itu. Kira-kira seperti itu kerangka umum dari apa yang menjadi pemikiran dasar dari Alang Badiou ini. Nah, silakan nanti bisa lanjut dalam diskusi. Iya, oke, cukup menarik sekali. Aplaus buat Bung Martin. Ya, mungkin ini ada kaitannya ya, Bung, dengan apa Hannah Arendt itu. Jadi Hannah Arendt itu mengatakan kalau masyarakat itu berkuasa cuma saat melakukan pencoblosan saja, setelah itu ditinggalkan. Mungkin itu realitas sekarang ya. Nah, ini sangat menarik. Alang Badiou menawarkan hal yang saya pikir sangat menarik gitu, untuk mencoba merubah tatanan yang sifatnya seperti ini. Oke, mungkin langsung aja pada teman-teman yang ingin bertanya mungkin. Oke, silakan.
Dari siapa? Oh iya, namanya Mas siapa? Pras. Pras. Oke, silakan Mas. Gini ya, ini kan Alain Badiou ya. Dia ini orang Prancis. Wilayah ruang kajiannya itu hanya di Prancis. Kayak gitu. Cuman saya masih agak ragu apa ruang kajian itu kemudian bisa dibawa ke sini. Tapi saya rasa akan ada perubahan-perubahan tertentu kayak gitu ya. Praktisnya aja. Dia itu tadi coba saya ulang. Tadi itu berbicara tentang kelas pekerja, buruh, apalagi itu yang sekarang ini imigran. Yaitu kalau kita ke Indonesia, apa kita bisa bicara tentang minoritas? Kayak gitu. Mungkin maksudnya minoritas di sini nggak cuman etnis budaya, tapi juga ada suku, ada agama juga. Kayak gitu. Mungkin Mas bisa cerita lebih panjang tentang itu. Oke, untuk Mas Pras, demikian. Ada lagi? Ya, namanya apa? Bambang. Ini Pak Martin, saya mau nanya tentang Alain Badiou lagi. Mas Martin. Masih muda kan? Oke, lanjut. Kan beberapa tahun sebelum Komuni Paris kan ada namanya Revolusi Prancis 1909. Nah, yang saya tanyakan adalah apa yang untuk pendapat Alain Badiou tentang revolusi itu? Apakah revolusi itu mempengaruhi pemikiran Alain Badiou di Komuni Paris? Itu aja. Oke, satu lagi. Sudah ada? Oke, silakan. Atau dua dulu dijawab. Kita jawab. Masih tidak punya Oke, pertanyaan. silakan. Masih tidak punya pertanyaan. Enggak, maksudnya dari peserta dulu. Oh, saya ada nanti buat jaga-jaga. Oke, silakan Mas. Iya, ya tadi soal pertanyaan pertama soal yang minoritas ya. Iya, minoritas. Memang yang dimaksud Badiou sebagai mereka yang tidak tercantum atau tidak terwakilkan dalam sistem representasi itu adalah segala bentuk minoritas. Oh, sudah. Jadi mulai dari dia menunjuk berbagai contohnya. Jadi misalnya dia tunjuk contoh kasus misalnya pada waktu di Prancis ada orang bernama aktivis buruh bernama Blanqui. Jadi di sana Agus Blanqui. Dia seorang aktivis buruh yang memimpin pemogokan buruh dan seterusnya. Dan ketika mereka disidang oleh pengadilan di Prancis pada waktu itu abad 19 itu ditanyai, apa pekerjaanmu? Dia mengatakan pekerjaan saya adalah proletariat, yaitu kelas yang bukan merupakan bagian dari kelas-kelas yang ada. Si hakim itu tidak bisa mengakui bahwa dia adalah seorang proletariat karena istilah proletariat itu sendiri belum dimasukkan dalam kamus bahasa Prancis ya. Jadi itu adalah suatu istilah yang menandai suatu kenyataan atau wilayah kenyataan yang baru yang sebelumnya nggak terdefinisikan, yaitu kelas yang bukan bagian dari semua kelas yang ada dalam masyarakat. Nah inilah yang sebenarnya ditunjukkan oleh Badiou bahwa yang dilakukan oleh Blanqui dengan menunjukkan proletariat sebagai suatu entitas baru, sebagai suatu wujud baru dalam kenyataan sosial itu adalah menunjukkan bahwa kami inilah yang tidak tercantum, tidak terrepresentasikan dalam masyarakat. Nah, hal yang sama juga terjadi di berbagai kasus misalnya di Indonesia ya. Kelas buruh tetap menjadi yang tak tercantum dalam struktur hukum di Indonesia karena mereka masih saja dianggap sebagai warga negara kelas 2 seperti itu dengan hak-hak yang nggak sepenuhnya diberikan dan seterusnya. Demikian pula dengan tadi sudah disebutkan komunitas etnis kultural tertentu. Misalnya saya dari etnis Cina, mungkin itu merupakan bagian dari minoritas yang dimaksud oleh Badiou barangkali, tapi saya juga belum bisa mengatakan seperti itu. Tapi juga komunitas agama yang terpinggirkan, komunitas agama, komunitas kepercayaan adat yang terpinggirkan, bahkan masyarakat adat di hadapan para kapitalis yang bermain di lahan-lahan perkebunan dan pertambangan dan seterusnya. Itu mereka diposisikan sebagai kaum yang tidak punya akses langsung pada apa yang sebenarnya mengatur hidup mereka seperti itu. Jadi inilah yang sebenarnya dipersoalkan Badiou sebagai masa presentasi yang tidak tercakup di dalam representasi. Nah, tadi kembali ke persoalan yang kaitannya dengan Revolusi Prancis ya, 1789. Yang konteks dengan Indonesia tadi. Oh iya. Belum bisa. Ya, konteksnya dengan Indonesia adalah bahwa relevansinya itu apa yang dibahas oleh Badiou itu sebenarnya sebagai suatu metode untuk membaca persoalan politik berlaku juga di Indonesia. Jadi misalnya kita ambil contoh katakanlah gerakan kaum Samin di daerah Pati, daerah Blora, di Jawa Tengah. Nah itu mereka menggunakan suatu pendekatan yang sebenarnya dalam arti itu sama dengan apa yang ditawarkan oleh Badiou.
Cuman mereka tidak menteorikannya secara canggih seperti Badiou, tapi intinya adalah sama, yaitu bahwa mereka melakukan pemogokan yang sifatnya kultural terhadap ensiklopedia atau cara masyarakat pada waktu itu sejak masa kolonial ya, cara masyarakat kolonial itu memandang masyarakat Jawa. Jadi dengan itu mereka mewujudkan suatu katakanlah semacam patahan terhadap apa yang terjadi dalam masyarakat, dalam pikiran masyarakat kolonial pada umumnya. Di situ ditunjukkan bahwa kami ini bukan seperti masyarakat jajahan kalian pada umumnya. Kami ini adalah warga negara yang mandiri, yang bebas, yang merdeka seperti itu. Dengan cara perlawanan yang nyeleneh kita tahu. Nah ini adalah contoh dari cara kerja politik presentasi murni. Karena di sana mereka tidak menuntut perwakilan. Kaum Samin tidak menuntut perwakilan untuk bisa duduk di pemerintahan, untuk bisa jadi memberikan masukan-masukan terhadap gimana caranya menjajah kami secara lebih baik. Enggak, mereka enggak masuk ke dalam logika representasi sama sekali, tapi mereka langsung bekerja pada aspek presentasinya, pada aspek bagaimana mereka mengorganisasikan diri secara otonom berlawan dengan kekuatan kolonial yang ada. Ini adalah salah satu contoh dari presentasi yang dimaksud oleh Alain Badiou tadi. Jadi kembali ke persoalan revolusi 1789, revolusi Prancis, memang Badiou sendiri dalam bukunya menyebut revolusi 1789 itu sebagai salah satu contoh peristiwa emansipasi. Karena mengapa satu peristiwa politik sosial disebut sebagai peristiwa emansipasi? Kenapa dia disebut sebagai peristiwa? Itu persis karena menurut Badiou di dalam peristiwa itu ada skema pemahaman tentang situasi yang sepenuhnya berubah. Kata Badiou itu ensiklopedianya berubah. Jadi cara kita memahami keseluruhan duduk perkara dalam sebuah masyarakat mengalami balikan. Nah, setiap kali masyarakat mengalami balikan cara pandang seperti ini secara global gitu, itulah yang disebut sebagai peristiwa. Itu terjadi dengan 1789. Jadi ketika gambaran masyarakat umum tentang tatanan masyarakat yang kodrati itu adalah masyarakat di mana ada bangsawan dan raja yang memiliki hak alamiah untuk memimpin negara, dan selebihnya itu adalah kaum pedagang dan petani yang sebenarnya tidak punya hak apa-apa dalam hal pengaturan negara. Kemudian pandangan ini berbalik 180 derajat lewat revolusi 1789 ketika itu muncullah kekuatan pertama dari apa yang disebut sebagai kaum bourgeoisie, kaum yang memiliki modal, membuat masyarakat yang distruktur secara baru. Mereka semua tidak lagi tersusun oleh struktur hierarkis seperti yang terjadi dalam era feodal pra 1789, tetapi mereka mencoba mengartikulasikan suatu politik di mana semua orang bisa setara. Tetapi kesetaraan ini sifatnya kesetaraan yang nominal saja, karena ternyata nanti ditunjukkan oleh Badiou lewat Komune Paris ya, 1871 itu ditunjukkan bahwa ada bagian dari masyarakat, bahkan dalam kerangka demokrasi yang seolah-olah semuanya setara ini, ada bagian dari masyarakat yang sebenarnya tidak tercantum dalam sistem yang ada. Bagian itu adalah kelas buruh. Dari situlah kemudian tercipta pembalikan paradigma baru sejak Komune Paris 1871. Jadi setiap peristiwa itu disebut peristiwa, disebut emansipatoris, karena di dalamnya tuh terjadi perombakan atau peralihan paradigma cara memandang persoalan politik. Apa yang mulanya sepertinya keliru, kemudian berbalik 180 derajat menjadi benar. Nah inilah yang dimaksud sebagai emansipasi dalam kerangka Badiou. Ini menjawab pertanyaan kedua tadi. Oke. Dan cukup jelas ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, boleh silakan. Ya, namanya Mas? Benny. Ya, silakan. Ya, ini Mas, ketika ide tentang Badiou itu dibawa ke Indonesia, sebelumnya saya mau cerita dulu tentang kondisi di Indonesia, beberapa kondisi rakyatnya. Pertama, yang saya lupa ini di mana, tetapi ini kaitannya kemungkinan dengan rakyat petani, di mana rakyat petani ini dalam rakyatnya selalu tidak diakomodasi gitu, dan akhirnya rakyat yang bersangkutan ini ditemukan menyimpan molotov. Kemudian yang kedua adalah ini kasusnya yang di Kulon Progo, kasus pasir besi itu. Nah itu kan untuk ketika rakyat petani di sana tidak bisa menyampaikan aspirasinya terkait bagaimana mereka menolak proyek tersebut, dan akhirnya itu mereka menyekap karyawan PT yang ada di sana. Belum lagi yang penembakan di Freeport. Nah apakah dengan kasus ini ketika dibaca dengan pemikiran Badiou bisa dikatakan bahwa apa yang rakyat kita ini lakukan termasuk presentasi? Oke, itu dari Mas Benny. Kemudian selanjutnya, iya, namanya?
Ya, saya Vicky. Saya Vicky Prasetya. oh, Bukan, itu ya. Oh. ya, begini. Sebuah pertanyaan dari saya. Di negara kita di Indonesia ini ada sejarah yang ada sejarah yang hilang. Saya kira pemikiran dari Badio tidak asing lagi di kalangan Indonesia. Di Indonesia juga memiliki sebuah organisasi yang besar ketika sebelum tahun 30-an ada ISDB, dan itu adalah ya itu gerakan organisasi buruh juga dipimpin Semaun kalau tidak salah. Ya. Dan ini juga menjadi hilang ketika kasus 25 dan sampai sekarang ya generasi saya juga ini sudah tidak begitu familiar dengan pemikiran-pemikiran Marx yang terutama itu dari Rusia dan terus berpindah ke RRJ. Yang lebih saya ingat dari pemikiran Marx adalah tentang kelas sosial. Ya, entah itu apa, entah itu yang elit, entah itu kelas yang menengah ataupun yang buruh sampai menjadi budak, itu jelas-jelas ada dalam sebuah kebijakan politik. Ini kan dari rakyat yang beraneka ragam sampai ke tataran pemerintahan itu juga tidak mudah untuk mengakses jalan itu. Ada ratusan proses ataupun ada puluhan proses untuk masuk ke dalam situ. Nah, saya melihat begini, di dalam pemikiran pemerintah ataupun keputusan yang sudah diambil itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Apakah, pertanyaan terbesar saya sekaligus refleksi saya ini, kebenaran itu apakah bermula dari keadaan yang lokal? Karena tidak mungkin pemerintah itu bisa memutuskan sebuah kebijakan tanpa melihat kondisi yang nyata. Jadi saya kira yang memiliki peranan yang cukup sentral adalah masyarakat itu sendiri. Entah itu masyarakat yang bersuku apa, yang tinggal di mana, entah yang di Samin, entah yang di Baduy, mereka sendiri yang paham tentang keadaan mereka. Itu refleksi dan sekaligus pertanyaan. Oke, terima kasih. Ada lagi? Keren banget, Sa. Oke, mungkin dari orang-orang ini dulu ya tadi. Sabar Mas, yang lain. Oke, silakan Mas, namanya? Saya Sensius dari Bandung, Mas. Pertanyaan saya kan sebenarnya mungkin Alan Badio menitik beratkan bahwa sebenarnya emansipasi atau partisipasi dari masyarakat merupakan hal esensi dari jalannya satu masyarakat yang demokratis. Hal serupa pun sebenarnya founding fathers kita dari jauh-jauh hari sudah menyatakan bahwa Hatta ataupun Momo bahwa yang harus diingat dalam jalannya demokrasi nantinya ke depan dalam hidupnya Indonesia, bahwa keikutsertaan peran serta dari masyarakat merupakan hal yang penting. Namun dalam berjalannya kehidupan demokrasi Indonesia ada beberapa bukunya Pram yang menyatakan bahwa kehidupan politik yang ada di Indonesia masih belum dewasa. Kenapa belum dewasa? Karena kehidupan politik kita itu politik panutan. Masyarakat yang dijadikan objek ada ngumpul-ngumpul ya karena ada satu panutan, tapi masyarakat nggak pernah untuk langsung mengambil satu inisiatif untuk membuat satu gerakan. Masyarakat jarang sekali untuk berani terjun langsung. Hanya beberapa orang-orang saja yang jadiin tembok di depan untuk jadi panutan saja. Nah, kira-kira bagaimana kalau dalam perspektif Alan Badio memandang kondisi masyarakat Indonesia yang seperti ini? Apakah memang pada dasarnya kita tidak cocok untuk, apakah ini bukan demokrasinya Indonesia seperti yang kata Mas Vicky tadi, atau seperti apa sih yang kita butuhkan ke depan? Oke, terima kasih. Sementara ini dulu ya, nanti kita bahas sesi berikutnya. Boleh silakan Mas Martin. Ya, pertama tadi
pertanyaannya soal relevansi itu Iya, kan apa? teorinya Badiou dengan kondisi yang misalkan di Kulon Progo itu ada Oh, penyekapan dan penembakan di Freeport. Ya, sebenarnya kalau kita kaitkan dengan gerakan yang ada di Indonesia, seperti di Kulon Progo misalnya, yang banyak diorganisir oleh teman-teman anarko, sebenarnya di situ kelihatan baik begitu berlakunya apa yang dikatakan oleh Alang Badiou ya. Jadi dalam hal ini sebenarnya posisi politik dari Badiou itu serupa dengan apa yang ditawarkan oleh teman-teman anarko, yaitu pengorganisasian otonom masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat bisa mengorganisir dirinya tanpa harus lewat, katakanlah kalau dalam slogan klasiknya itu lewat partai, entah itu partai yang mengklaim dirinya sudah mencakup semuanya, merepresentasikan semuanya atau apapun ya, tetapi tanpa lewat perantaraan seperti itu. Jadi kalau dilihat dari aspek itu sebenarnya sama ya. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman anarko dengan apa yang dilakukan oleh Alang Badiou. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa mengatur dirinya sendiri tanpa adanya campur tangan dari entah itu pemerintah, entah itu pasar dan seterusnya. Dalam arti itu bisa lah dikatakan bahwa apa yang disebut tadi itu sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Badiou. Nah, lalu pertanyaan tentang bahwa kita harus memulai dari kelokalan ya, lokalitas tadi itu, saya pikir Badiou sendiri memang menunjukkan persoalannya persis di situ. Jadi ketika dia menunjukkan bahwa emansipasi itu bermula dari apa yang disebut sebagai kekosongan dalam situasi, dia persis menunjuk pada suatu situasi lokal. Jadi dia kan menganalisis situasi masyarakat itu sebagai suatu tatanan di mana ada presentasi masyarakat, ada kehadiran langsung dari masyarakat setiap warganya itu sebagai kolektivitas seperti itu. Lalu ada representasinya. Representasinya itu bisa dalam wujud berbagai hal ya, mulai dari yang kita bisa lihat langsung, lembaga perwakilan dan seterusnya. Tetapi juga bisa dalam arti warga negara. Warga negara itu kan merupakan hasil representasi terhadap kolektivitas massa yang mulanya itu tidak terindividualkan. Kita menjadi individu, menjadi seorang masing-masing warga negara dengan hak-hak politik masing-masing, kan justru karena adanya representasi. Nah, oleh karena itu, itulah dengan itu ditunjukkan bahwa representasi itu punya banyak wajah. Nah, problemnya adalah ketika emansipasi itu terjadi, emansipasi ini selalu berangkat dari persoalan presentasi yang belum terwadahi dalam representasinya. Misalnya tadi dikatakan ya kelas buruh di abad 19 atau para budak di era pada masa feodal dan seterusnya. Mereka ini adalah apa yang disebut sebagai mereka yang terkecualikan dari sistem. Nah, inilah yang disebut sebagai istilahnya basis situasi dari peristiwa emansipasi. Nah, basis ini selalu mengambil bentuk situasi lokal ya. Situasi yang tidak bisa diasumsikan berlaku umum di seluruh masyarakat, tetapi mulanya mengemuka dalam satu kasus yang lokal. Contoh yang diberikan oleh Badiou adalah kejadian di Mei 68 di Paris. Nah, di situ dia menunjukkan bahwa persoalan dasarnya revolusi mahasiswa tahun 68 itu yang tujuannya awalnya menggulingkan De Gaulle dan menciptakan suatu komune revolusioner di Paris oleh gerakan mahasiswa. Itu mulanya justru berangkat dari persoalan yang remeh-temeh yang disebut lokal tadi, persoalan internal dari mahasiswa kampus di Nanterre, awalnya seperti itu, yang akhirnya persoalan awalnya salah satunya tentang memprotes larangan untuk para mahasiswa pria berkunjung ke kamar mahasiswa wanita, mahasiswi. Nah, larangan ini demikian diprotes oleh mahasiswa. Tapi protes ini yang mulanya mengambil isu partikular kan, isu parsial sekali ini, isu masalah internal pengorganisasian Universitas Nanterre. Lalu kemudian ini bertaut dengan isu-isu yang lebih umum seperti misalnya perang Vietnam dan tahun 68 kita ingat itu ada perang Vietnam, terus ada reformasi pendidikan di Prancis yang dimana hanya orang-orang kaya yang bisa mendapatkan pendidikan tinggi seperti itu. Nah, semua isu ini seperti kayu bersambut lalu menjadikan apa yang kita kenal sebagai revolusi Mei 68 itu. Jadi mulanya selalu berawal dari hal yang spesifik ya. Dari basis yang sifatnya lokal ya. Dari situ kemudian baru beranjak menjadi suatu yang sifatnya dampaknya adalah sampai ke seluruh Prancis. Sampai De Gaulle sendiri, Charles De Gaulle lari dari Prancis kan, sempat karena revolusi mahasiswa itu. Nah, itu contoh dari bagaimana proses emansipasi berawal dari hal yang paling lokal untuk kemudian berangkat masuk ke dalam hal yang paling umum dalam sebuah situasi. Nah, lalu tadi ditanyakan tentang kaitannya dengan persoalan
Indonesia. Indonesia. Dia melihat Indonesia lah. Melihat Indonesia dalam perspektif Alang Badiou itu. Nah, memang tadi sudah disebut tentang apa yang sudah dinyatakan oleh para founding fathers ya. Memang betul di Indonesia juga ide-ide ini sebenarnya kan sudah implisit di dalam ide-ide Marx ya. Dan kita tahu founding fathers kita semuanya baca Marx. Siapa yang nggak baca Marx pada masa itu? Hampir nggak ada. Semuanya kuliah di Belanda baca Marx. Dan mereka semua terpukau dengan caranya masing-masing, mereka menafsirkan Marx. Soekarno punya hasilnya sendiri, Hatta punya hasilnya sendiri, Tan Malaka punya sendiri, dan seterusnya. Nah, jadi di situ dengan mempelajari Marx, mereka semua mendapatkan gagasan dasar tentang perlunya presentasi langsung dari masyarakat, presentasi atau suara rakyat yang diartikulasikan secara langsung tanpa melalui mediasi representasi. Itulah kenapa di sila keempat kita mengenal kata mufakat. Jadi musyawarah untuk mufakat. Jadi bukan seperti sistem one man one vote ala demokrasi liberal pada umumnya. Jadi bisa kita lihat di sila keempat itu ada sisa-sisa dari gagasan tentang presentasi murni sebenarnya kalau kita mau rekonstruksi dari Badiou itu. Dan dalam hal itu juga kita bisa mendekatinya dari perspektif yang ditawarkan oleh Supomo, negara integralistik dan seterusnya. Itu sebenarnya berangkat dengan penafsiran terhadap presentasi itu. Penafsiran Supomo mungkin dipengaruhi oleh pemikir-pemikir yang nantinya justru lebih dekat dengan fasisme ya, mengatasnamakan yang individual pada yang umum, pada yang universal seperti itu. Katakanlah itu yang terjadi di Jerman ya, dengan mengutamakan ras Arya sebagai ras paling tinggi dari seluruh tata masyarakat yang ada di sana seperti itu. Nah, hal yang seperti ini memang merupakan salah satu bentuk tafsiran dari apa yang mulai dinyatakan oleh Marx, tapi juga sebelum itu oleh Rousseau. Dan ini sebenarnya tradisi yang panjang yang bisa ditarik kembali sejak era Yunani kuno. Perdebatan tentang apa sih sebenarnya subjek politik itu, siapa sih sebenarnya yang menjadi aktor utama atau agen paling mendasar dari politik, yang kalau agen itu dihilangkan maka proses politik itu akan menjadi hilang semuanya. Itulah proses pencarian seperti itu yang sebenarnya melandasi upaya teoretik Badiou dan saya pikir juga yang dilakukan oleh founding fathers di Indonesia. Hasilnya adalah penafsiran tentang musyawarah untuk mufakat itu tadi. Nah, problemnya adalah ketika bagaimana mengartikulasikan secara akurat kata mufakat ini. Bagaimana kita mengartikulasikan atau merumuskan secara persis apa yang dimaksud dengan demokrasi yang non-liberal. Nah, itulah yang jadi fokus yang sebenarnya banyak diperdebatkan juga hingga sekarang ya. Si Badiou memberikan solusi berupa bahwa kita mesti membangun suatu seperti tadi gerakan masyarakat di mana setiap bagian dari masyarakat memiliki otonomi untuk melakukan tindakan-tindakan politiknya seperti itu, tanpa adanya mediasi atau perantaraan lewat struktur representasi yang permanen seperti itu. Dia menuntut adanya hak recall bagi setiap perwakilan, kalaupun ada perwakilan, dan hak recall itu bisa diberlakukan kapan saja tanpa syarat seperti itu. Tidak hanya berlaku 5 tahun sekali seperti lewat pemilu kita sekarang ini. Dan selain itu juga Badiou juga mengusulkan seperti yang dicontohkan dalam Komune Paris itu adalah bahwa politik itu mesti diperlakukan tidak sebagai profesi dalam arti kita digaji bisa hidup dari sana, tapi profesi politik diperlakukan sebagai cara masyarakat itu mengorganisasikan dirinya. Jadi dia bukan merupakan profesi yang menghasilkan uang sehingga motif-motif karir untuk keinginan untuk berkarir dalam politik itu bisa ditiadakan, dan oleh karena itu juga bisa ditiadakan juga motif-motif untuk korupsi dan seterusnya. Jadi cara memperlakukan politiknya mesti diubah menjadi persoalan yang bisa dirumuskan bersama melalui suatu proses kolektif seperti itu. Itu yang ditawarkan oleh Badiou dalam bentuknya. Bentuk eksplisitnya itu adalah apa yang disebut sebagai komune. Cuman yang menjadi persoalan adalah bagaimana ini bisa diperlakukan pada skala yang lebih luas daripada sekedar masyarakat distrik ya. Karena yang dicontoh oleh Badiou itu adalah struktur masyarakat berbasis arrondissement. Jadi suatu distrik dalam Paris, di Prancis seperti katakanlah RW lah, satu RW. Jadi yang apa yang dibayangkan sebagai komune itu adalah masyarakat dalam satu RW itu, di mana mereka memilih mengatur dirinya sendiri satu RW dan dalam kondisi koordinasi dengan RW yang lain katakanlah seperti itu. Tapi Badiou sama sekali tidak berbicara tentang negara dan seterusnya. Nah, inilah mungkin yang perlu dirumuskan ulang, bagaimana kita bisa merumuskan secara konkret apa yang mulanya berlaku pada level sangat mikro ini menjadi berlaku pada level makro. Oke, tambah menarik ya. Oke, silakan tadi yang mau bertanya. Mungkin dari situ Mas.
Namanya sama? Nama saya Kindi, Kindi. di teknik UI. Kalau tadi saya menangkap dari apa yang disampaikan oleh Mas Martin terkait peran perwakilan di Prancis, saya menangkap peran serta di sana memang sangat egaliter. Nanti coba dikoreksi egaliter itu seperti apa? Karena saya kurang begitu tahu kondisi kultural di sana seperti apa. Tapi yang pasti ketika itu diadakan dalam konteks Indonesia, seperti yang tadi Mas Bindi bilang, terkadang dalam lingkup lokalitas memang ada bordus kecil. Dalam hal ini bukan bordus ekonomi, tapi lebih ke politik atau kekuasaan. Jadi di sana memang tidak ada kesan egaliter. Contohnya saja tadi soal petani, gitu, bagaimana peran dia di lingkup lokalitas. Contoh lagi ketika dihadapkan dengan identitas dia sebagai Ahmadiyah ataupun Chinese gitu misalnya. Ketika dalam posisi pemilihan dalam tingkat lokal, ketika dihadapkan satu RW ini mendukung A gitu, RW 2 mendukung B gitu. Di sana sudah dihadapkan pada konflik-konflik komunal. Nah, jadinya tidak ada individu-individu yang mempunyai pemikiran atau sikap secara liberal. Maksud liberal di sini adalah memiliki argumentasi atau sikap yang mampu dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Nah, makanya itu yang menjadi kondisi yang dilema ketika itu diterapkan dalam di Indonesia. Makanya kecenderungan di lingkup lokalitas hingga nasional cenderung kondisi sosialnya memang feodalistik gitu. Makanya pelajaran ketika dihadapkan masyarakat dengan politik uang gitu, dalam lingkup daerah maupun lokal, provinsi dan pusat. Gitu. Nah, pertanyaan konkretnya sebenarnya ketika ide-ide dari Badiou itu ketika diterapkan dalam Indonesia, sebenarnya langkah konkret apa itu untuk menganut infrastruktur itu dalam Indonesia dengan mencermati kondisi yang tadi saya sebutkan. Nah, setelah mengamati pembangunan infrastruktur tadi, sebenarnya kesulitan apa ketika memang dinyatakan sulit ataupun tidak mungkin diterapkan, itu apa saja faktornya? Oke, sekian. Oke, terima kasih. Iya, langsung Mas. Namanya? Ya, nama saya Bastian dari Asrama Kepri. Jadi pernah suatu ketika saya membaca tulisan dari Badiou dan Deleuze tentang dua pandangan multiplisitas. Di situ saya mencoba melihat tentang goal akhir dari sebuah tesis yang mengungkapkan tentang kesetaraan. Jadi di situ tertulis satu-satunya cara mengungguli negara adalah lewat maksim politik kesetaraan. Dan kesetaraan di sini tidak merujuk pada status, penghasilan, etnis dan hal-hal atribut lain. Kesetaraan yang dimaksud ialah pra-andaian sebelum tindakan. Ia mendahului norma dan kepatutan. Kesetaraan menurut Badiou bukan untuk dibicarakan, tetapi ia adalah aksioma dari tindakan. Dan kesetaraan bukan tujuan. Nah, dari sebuah tesis ini saya bertanya-tanya tentang lantas konsensus apa yang sebenarnya digunakan oleh menurut pandangan Badiou terhadap istilahnya menggolkanlah cita-cita marxisme yang mungkin dijiwai oleh seorang Badiou ini. Dan kita ketahui sendiri Badiou adalah salah satu Maois ya. Dia salah satu penganut paham Mao ya. Mungkin itu saja pertanyaannya. Oke, terima kasih. Iya, lanjut. Nama saya Martin dari Eropa. Hampir sama case-nya semua, cuma mungkin lebih dikonkretin ya. Yang jadi masalah utama dalam menjalankan proses negara Indonesia itu di mana masyarakat berpikir kalau pemerintah itu busuk, cuma bisa korupsi, cuma bisa KKN atau segala macam. Tapi di sisi lain, pemerintah juga punya pikiran yang sama tentang masyarakat gitu. Dulu saya juga seorang aktivis partai gitu ya. Partai saya itu juga kalau saya nanya-nanyain ke masing-masing calon-calonnya gitu, dia berpendapat memang nggak semuanya pure bersih sih, ada yang kotor-kotor juga sih, ada yang jahat juga. Cuman yang bersih-bersih itu bilang ngapain ngomong ke masyarakat? Karena mereka belum punya mental untuk jadi pemimpin. Mau nggak mau kita nggak bisa mungkin karena masyarakat Indonesia ini punya mental yang buat suruh lo kerja, buat suruh dia lo kerja, nggak bisa lo gerak sendiri gitu loh. Itu mental bahasa Indonesia gitu loh. Yang jadi masalah sampai sekarang itu. Jadi dua komponen ini saling bertabrakan gitu. Kurangnya ada prinsip trust satu sama lain gitu. Jadi nggak pernah bisa jalan. Mungkin yang jadi pertanyaannya si Badiou ini punya konsep apa yang bisa memperbaiki trust antara pemerintah sama masyarakat ini.
Karena mau sampai kapanpun kalau dibilang konsep tentang penyetaraan minoritas mayoritas itu menurut saya bullshit gitu. Karena sampai kapanpun perbedaan itu harus ada. Kalau nggak ada, kalau semua orang kaya, kalau semua orang pintar, kalau semua orang cerdas, nggak akan ada namanya negara. Udah kayak surga bagi kita, semua orang pintar, semua orang cerdas. Nggak masalah kalau ada yang bodoh, kalau nggak ada yang disuruh, gitu kan? Ya apa konsep dasar dari baju tulisan saya? Oke, langsung itu aja Mas. Oke, langsung aja Mas. Yang pertama langkah konkret dari Mas ini, langkah konkret untuk Indonesia itu seperti apa? Kemudian konsensus. Ya, yang pertama tadi bahwa sebenarnya kalau mau dinyatakan sebenarnya Badiou itu tidak masuk ke dalam model jalan apa yang harus ditempuh ya, karena dia kan idenya dia itu adalah bahwa gagasannya itu merupakan satu hipotesis yang pada dirinya dia bisa diuji cobakan dalam bentuk yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya dia sendiri tidak menawarkan satu jalan sedikit pun untuk gimana secara real mengkondisikan agar suatu masyarakat yang dia cita-citakan itu tercipta. Dia hanya berangkat dengan pengandaian yang tadi sudah diuraikannya. Tetapi dalam hal ini saya juga bisa menjawabnya dengan memberi tambahan. Tetapi jadi maksudnya ini saya gunakan perspektif yang tidak hanya dari Badiou, tetapi juga saya olah sendiri dari saya sendiri. Jadi agar jelas saja bahwa ini bukan sepenuhnya posisi Badiou. Nah, menurut saya dalam kerangka menjawab persoalan tentang bagaimana merealisasikan apa yang dimaksud sebagai tatanan presentasi ala Badiou tadi itu, presentasi murni dari masyarakat, itu bisa dilakukan dengan awalnya memang tidak bisa tidak lewat jalur representasi. Representasi artinya penguatan jadi yang dipersoalkan sebenarnya kan dari presentasi dan representasi ini kan bahwa ada elemen dari presentasi, elemen dari masyarakat yang demikian luas yang demikian menjadi dasar dari masyarakat itu, tetapi dia tidak diwakilkan dalam sistem. Dibilang kelas buruh, dibilang juga kaum muda dan seterusnya. Nah, untuk bisa mewakilkan itu maka mereka harus diberikan porsi kekuatan yang lebih luas. Porsi kekuatan yang lebih luas itu artinya mereka diberikan kemampuan untuk bisa mengatur pemerintahan. Jadi representasi harus diberikan pada mereka, pada kelas yang tadinya tidak muncul lagi, pada kelompok masyarakat yang tidak tercantum dalam sistem representasi yang ada. Jadi dan inilah yang dicapai lewat jalur representasi, jalur artinya kepartaian ya, seperti itu. Kepartaian tetapi berbeda dengan kepartaian yang kita pahami pada umumnya, karena kepartaian ini berbasis sepenuhnya pada mereka yang mulanya dianggap tidak terlihat dalam masyarakat itu sendiri. Jadi misalnya tadi adalah disebut kaum budak atau kelas buruh dan seterusnya. Jadi itulah yang sebenarnya menjadi dasar untuk bisa merealisasikan cita-cita yang dimaksud sebagai otonomi dari masyarakat pada umumnya. Jadi presentasi langsung dari masyarakat agar bisa diwujud nyatakan, maka dia harus dibantu lewat suatu proses transisi di mana representasi harus diberikan, tetap menggunakan representasi, tetapi dia diberikan kepada kelas yang tertindas tadi itu. Inilah sebenarnya ide dasar dari Marxisme pada umumnya ya. Dalam hal ini dia bisa lebih menjawab pertanyaan Bung tadi secara lebih bertahap kan. Kita mulai dengan representasi, lalu dari situ baru kita kembali ke membubarkan struktur representasi yang ada untuk semuanya kembali pada organisasi, pada pengorganisasian masyarakat secara kolektif. Jadi berbeda dengan Badiou yang memang dia tidak menawarkan solusi apapun dalam hal pentahapan. Dia hanya memberikan cita-cita tentang apa yang mestinya diwujudkan. Nah, di sini saya tawarkan bahwa pemikiran Badiou itu bisa ditinjau dari perspektif Marxisme yang lebih klasik seperti itu. Tentu tadi Bung juga menyebut soal bagaimana kondisi kita yang cenderung feodal, katakanlah seperti itu, di mana ketika kekuasaan dilimpahkan kepada masyarakat langsung, masyarakat tertindas yang langsung itu, bukankah mereka akan kemudian jadi tuan-tuan yang baru, akan melakukan penindasan dan seterusnya, akan mengekang kebebasan individu untuk menyatakan pendapat dan seterusnya. Nah, problemnya itu adalah apa yang kita pahami sebagai individualitas dan kebebasan itu adalah term-term yang maknanya tidak sepenuhnya jelas sebenarnya. Mengapa saya katakan tidak sepenuhnya jelas kebebasan dan individu itu? Karena dia hanyalah bentukan dari sejarah. Manusia itu tidak pertama-tama lahir sebagai individu, tapi sejarahlah yang membuat manusia itu terlahir seperti seolah-olah sebagai individu. Saya dan Anda sekalian ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah satu masyarakat. Jadi unit terdasar dari masyarakat adalah individu.
konsepsi seperti ini itu ditunjukkan oleh Badiou. Konsepsi bahwa individu itulah adalah dasar paling utama dari masyarakat itu adalah konsepsi yang keliru, karena dia justru tidak bisa dijadikan titik tolak dasar dari masyarakat. Dia justru dibentuk oleh suatu sistem pembagian kerja sosial yang tertentu. Dalam masyarakat klasik, dalam masyarakat yang pada zaman komunal primitif seperti itu, apa yang dimaksud sebagai individu itu tidak lain daripada masyarakat itu sendiri, masyarakat suku sebagai satu kesatuan. Tidak ada konsep tentang individu. Konsep individu yang kita kenali sekarang itu hanya muncul sekitar abad ke-17 dengan adanya apa yang disebut sebagai kepemilikan privat kalau dalam kerangka Marxian. Dengan kita mempunyai klaim terhadap benda-benda lain, benda-benda eksternal ini secara privat, maka kita punya konsepsi tentang diri yang utuh. Kalau barang-barang kita juga adalah juga barang-barang orang lain, maka diri kita juga tidak bisa kita pisahkan sepenuhnya dari diri orang lain. Itulah sebabnya saya katakan tadi konsep tentang diri, kebebasan dan seterusnya adalah term-term yang kabur karena dia terkondisikan oleh sejarah yang tertentu. Nah, sejarah ini yang harus diperiksa, sejarah seperti apa yang mengkondisikan itu. Jangan sampai kita mengasumsikan seolah nilai-nilai seperti kebebasan, individualitas itu adalah nilai-nilai yang berlaku lintas zaman ya. Seolah itu ada dari dulu sampai sekarang. Enggak, dia itu baru ada katakanlah sejak abad ke-17, konsepsi individualitas yang kemudian ditubuhkan secara legal politik sebagai warga negara, sebagai citizen. Jadi itu sebenarnya kalau kita mau bicara tentang apakah ini tidak melanggar prinsip individualitas dan seterusnya, persis karena ada paradigma yang berubah terlebih dahulu di sini. Jangan lagi kita memandang dari perspektif individu, karena individu itu adalah konstruksi dari pembagian kerja sosial yang dinyatakan oleh Badiou itu ternyata tidak adil seperti itu. Jadi itu yang harus diubah terlebih dahulu paradigmanya. Ya, lalu pertanyaan langkah konkretnya untuk Indonesia. Yang tadi ya, pertanyaan tadi ya. Yang situ hampir sama. Oh gitu. Jadi gimana ya tadi saya kurang ingat. Yang ini yang masnya itu kan yang tentang apa tadi? Kelas ya? Trust ya? Oh, trust ya tadi. Enggak, tadi kan ini masing dari Kepri nanya dulu kan. Oh ya, itu tentang ini konsensus yang lain tadi. Ya, aksioma sebenarnya tadi ya. Aksioma tentang kesetaraan. Jadi memang ini merupakan ciri khas dari pendekatan filsafat Prancis kontemporer, filsafat Prancis belakangan ini seperti itu. Jacques Rancière, salah satu filsuf Prancis yang sejaman dengan Badiou juga mengangkat persoalan yang sama. Jadi bahwa kesetaraan itu merupakan aksioma dalam setiap politik yang emansipatoris. Mengapa disebut aksioma? Kita tahu ya, aksioma ini kalau dalam bangunan deduktif formal, aksioma itu adalah titik berangkat yang dianggap self-evident, jelas dengan sendirinya. Dari situ diturunkan teorema dan lemma dan koronari dan seterusnya. Jadi kalau bangunan deduktif formal itu seperti itu. Titik paling berangkatnya adalah aksioma, dan aksioma itu tidak bisa dipertanyakan lagi karena dia diasumsikan jelas dengan sendirinya. Nah, aksiomanya menurut Badiou dalam setiap politik emansipatoris, aksiomanya itu adalah bahwa semua orang setara. Ada kesetaraan hakiki di antara semua manusia. Dan kesetaraan ini berlaku juga secara epistemik ya. Jadi bahwa pengetahuan kita semua ini pada dasarnya setara. Bahwa adalah sistem pembagian kerja sosial yang tertentu yang membuat kita jadi tidak setara secara intelektual ataupun secara produktif, katakanlah seperti itu. Tetapi pada akhirnya kita semua setara. Nah, ini adalah aksioma yang harus dipegang untuk setiap politik yang mau mengklaim emansipatoris ya. Karena kalau sudah dari awal kita mengasumsikan aksioma yang berbeda bahwa kita pada hakikatnya tidak setara, maka kita akan sulit berbicara tentang emansipasi. Lalu apa yang mau kita bebaskan? Orang memang nyatanya kita nggak setara, nggak ada yang perlu ditolong, nggak ada yang perlu diperjuangkan dan seterusnya. Politik justru berarti memiliki makna emansipatoris karena semua orang setara diasumsikan dari awal. Nah, konsekuensi dari penggunaan aksioma ini oleh Badiou itu adalah kita harus meninggalkan sistem representasi, karena representasi, perwakilan suara, perwakilan kehendak, perwakilan pikiran itu mengandaikan bahwa kita nggak setara, bahwa ada orang yang pintar yang bisa ngomong, ada orang yang nggak pintar tapi hidup aja dia, dan kehidupannya ini memberikan landasan bagi orang yang pintar tadi untuk ngomong seperti itu, untuk mewakilinya dan seperti itu. Nah, jadi itulah dasar mengapa Badiou mengkritik persoalan representasi. Salah satunya juga karena persoalan aksioma tadi itu. Nah, ini mungkin berkaitan dengan yang tadi soal trust yang dinyatakan di terakhir ya. Tadi Bung kalau nggak salah kan bicara bahwa ya memang kita nggak bisa menghindarkan tatanan masyarakat di mana ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pintar, ada yang enggak. Nah, di sini memang aksiomanya berbeda sepertinya dengan Badiou ya, karena Badiou berangkat dengan
Aksioma seperti tadi itu, bahwa kita semuanya setara. Tentu aksioma ini tidak sesuatu yang terjadi, diasumsikan terjadi begitu saja sekarang, bahwa semuanya sudah setara sehingga kita tidak perlu melakukan apa-apa, bukan seperti itu. Tapi aksioma itu seperti pegangan kita awal untuk bisa berpolitik. Karena tanpa ada itu kita nggak bisa berpolitik. Lalu ngapain kita berpolitik kalau kita sudah dari awal mengasumsikan bahwa ketidaksetaraan itu ada dan alamiah sifatnya, tidak bisa diapa-apain. Nah, lalu apa gunanya juga kita berpolitik selain untuk misalnya korupsi atau misalnya menyalahgunakan jabatan dan seterusnya. Kegunaan atau fungsi dari adanya politik, dari adanya upaya untuk mengatur masyarakat secara bersama-sama, itu kan justru berangkat dengan asumsi bahwa kita semua setara. Itulah yang sebenarnya ditunjukkan oleh Badiou. Jadi berbeda dalam hal ini dengan yang tadi dikatakan oleh Bung tadi. Jadi bukan, kalau kita dari awal sudah mengasumsikan ketidaksetaraan, maka kita akan sulit bicara soal emansipasi. Kita akan sulit bicara tentang politik sebenarnya menurut Badiou itu. Karena menurut bagi Badiou itu, politik itu tidak lain daripada emansipasi. Seperti itu ya kira-kira. Oke, mungkin sudah jelas atau... Oh ya, ada lagi. Oh ya, silakan. Namanya siapa Mas? Firdaus. Oke, silakan Mas. Ya, Mas Martin, saya ingin beberapa hal dikira lagi misal begini. Kalau memang secara epistemik si Badiou ini kritiknya itu kan imanen dia ya, itu harus berangkat. Namun saya nyambung pada pernyataan yang terakhir, kenapa dia sudah punya aksioma terkait dengan kesetaraan yang hakiki? Itu saya pikir problematis. Kenapa kok ada nilai lagi di sana? Saya pernah baca kalau nggak salah Hayek, dia bilang kayak gini, kenapa kita perlu hak asasi manusia? Karena pada prinsipnya orang lahir itu nggak setara, maka dia harus dijamin agar bisa setara. Hayek malah bagi saya realistis, dia udah dialektik. Karena dia nggak setara, maka kita perlu HAM untuk menjaminnya agar setara. Kurang lebih seperti itu. Maka kalau si Badiou masih punya kayak gitu, secara epistem dia masih buntu saya pikir. Titik kedua, saya kok baca ini kok kayak mekanisme saja, Mas Martin. Apakah sesederhana itu pemikiran Badiou dalam tulis ini? Representasi, kalau saya ambil ini dalam diskursus ilmu politik, ini sama dengan hampir bottom up, inisiasi dari lokal. Kemudian mungkin ejawantah yang dalam bentuk materialnya ada musrembang dan lain sebagainya. Kok cuma mekanisme seperti itu? Saya punya harapan ada tulis lebih lagi sebenarnya pada epistem. Karena kalau ini marxismenya itu nanti gimana kok? Dia kok cuma kayak gitu sih? Saya masih gatel di sana. Kedua, ketiga, pada titik kayak gini Mas. Kalau dia menelisik itu Komune Paris pada abad 18-an itu, ketika ada peristiwa kemudian kosong 71 hari kemudian masyarakat ini masih bisa mengelola. Ini pun tadi jenengan bilang memungkinkan nggak ini diletakkan dalam konteks frame yang lebih besar negara misal. Karena recall kalau tadi distriknya itu kayak RW, saya bayangkan itu memungkinkan. Saya punya koperasi anggota saat ini 700. Kalau kami General Assembly, kami bisa presentasi semua data. Bagaimana kalau anggota saya 10.000 orang? Ini sederhana. Meskipun bisa kita jawab, nanti bagaimana kalau kita ada semacam elektoral pakai internet atau apa, itu lebih sederhana lagi. Tetapi memungkinkan apa tidak itu diangkat lagi ke frame yang lebih luas. Karena andai kata tidak, kalau ini Badiou mengharamkan karir politik, ya kenapa tidak kita mengharamkan karir akademiknya Badiou? Dalam konteks posmo apa sih yang namanya teori? Itu waktu luangnya para pemikir untuk kemudian mereka berpikir, dan para pekerja nggak punya waktu luang semacam itu untuk bikin teori yang aneh-aneh. Maksudnya saya ingin tembaknya kayak gini, jangan-jangan itu nggak operasional teorinya Badiou itu. Itu tembakan saya kok bisa mengatakan itu marxisme, kayak gitu loh. 3 hal itu mungkin. Ya. Saya jawab dulu kali ya. Nah, ada 3 pertanyaan menarik. Yang pertama itu tadi soal aksioma itu dengan pendekatan yang imanen tadi ya. Apa itu nggak kontradiktif gitu. Nah, memang di situ seakan tadi itu kontradiktif, tapi sebenarnya tidak. Kalau kita lihat bahwa sebenarnya apa yang dimaksud sebagai semua orang pada dasarnya setara, itu sebenarnya menurut Badiou itu berlaku di semua masyarakat. Jadi itu berlaku merupakan pengandaian dari semua yang terjadi dalam masyarakat, dalam arti bukan bahwa kita sekarang semua sudah setara, tetapi bahwa kita berangkat dengan bahwa semua orang itu pada dasarnya setara. Nah, kesetaraan ini bisa tidak direalisasikan gara-gara sistem bagian kerja sosial yang tertentu yang membuat
kesetaraan itu tidak muncul, atau yang muncul malah kesetaraan. Tetapi diasumsikan dari awal memang bahwa segala sesuatunya, segala manusia itu setara. Itulah yang menjadi titik dasar dari politik menurut dia. Nah, tapi dia tidak ngomong bahwa apa yang baik, apa yang buruk itu, dia sama sekali tidak ngomong tentang baik dan buruk. Dan disitulah sisi imanen dari pendekatannya. Dia tidak mengevaluasi politik dari posisi di luarnya, tetapi dia menunjukkan bahwa di dalamnya ada kesetaraan, lalu dari situlah nanti akan berproses. Mana yang baik, mana yang buruk, dan seterusnya, itu yang diputuskan dari dalam masyarakat. Itulah yang terjadi dengan proses-proses kayak seperti misalnya revolusi yang digambarkan oleh Marxisme dan seterusnya. Nah, berkaitan dengan persoalan itu, kita masuk ke persoalan yang tadi soal ini ya, kalau misalnya tentang ciri Marxis dari pendekatan Badiou itu ya. Jadi bagaimana pendekatan Badiou yang berbicara tentang representasi tadi sudah dikatakan kaitannya dengan musrenbang dan seterusnya, itu bisa berciri Marxis. Nah, di situ memang sebenarnya kalau kita masuk dalam perspektif apa yang disebut bottom up tadi, perspektif partisipatoris, sebenarnya di situ sebenarnya esensi dari Marxisme kan sebenarnya di situ. Jadi Marxisme itu jangan terlalu kita bayangkan seperti sesuatu yang apa ya, yang seperti yang dinyatakan di Soviet atau segala macam. Enggak, dia itu hidup sehari-hari sebagai inspirasi dasar dari tadi para founding fathers kita. Gagasan tentang mufakat, gagasan tentang perlunya masyarakat mengorganisasi diri secara kolektif, secara kekeluargaan, itu gagasan dasar dari apa yang dinyatakan oleh disebut Marx sebagai komunisme, itu sebenarnya itu. Jadi tatanan komune lokal seperti itu. Nah, itulah yang diwujud-nyatakan sekarang dalam rupa musrenbang. Jadi musyawarah perencanaan dan pembangunan daerah gitu ya, sampai tingkat pusat seperti itu. Dan dari situlah diciptakan nanti perencanaan ekonomi, perencanaan sosial politik dari masyarakat itu basisnya adalah dari keputusan-keputusan yang diambil lewat rapat-rapat di musrenbang. Nah, sebenarnya dari segi hukum ini sebenarnya sudah menyediakan landasan dari apa yang disebut oleh Badiou sebagai komune. Jadi di sini justru berkebalikan dengan anggapan bahwa Badiou tidak relevan di Indonesia, dia justru relevan karena prasyarat infrastrukturnya justru sudah ada, sudah disiapkan oleh bangsa ini sekarang, sesuai dengan tuntutan founding fathers yang baca Marx itu tadi. Ya, jadi di situ saya lihat itu bukannya dia tidak relevan, tapi justru sebenarnya kalau kita tarik ke aspek yang dinyatakan oleh Badiou itu sebenarnya relevan. Dan itu sebenarnya Badiou mengklaimnya dia tidak mengartikulasikan sesuatu yang baru dalam hal presentasi tadi. Dia hanya merekonstruksinya dari Marx. Nah, yang baru dalam Badiou-nya, dalam teks Badiou-nya adalah cara dia merekonstruksinya yang tadi tidak saya presentasikan. Karena rumit, karena dia merekonstruksinya lewat matematika. Pakai teori himpunan untuk merekonstruksi apa yang dimaksud sebagai presentasi dan representasi. Saya tidak akan ulas semuanya lagi di sini karena itu adalah persoalan yang rumit. Jadi silakan baca nanti bukunya. Nah, jadi intinya ya bahwa tadi sudah dibilang ada sesuatu yang tidak terrepresentasikan dalam masyarakat. Nah, itu dalam teori himpunan ya, itu yang disebut sebagai empty set, himpunan kosong. Itu adalah bukan anggota, tapi bagian dari setiap himpunan. Himpunan apapun itu selalu memiliki bagian berupa empty set. Itu sudah menjadi salah satu aksioma dalam sistem aksioma Zermelo-Fraenkel. Jadi axiom of empty set. Nah, itu dasar dari semua dari adanya himpunan-himpunan yang lain. Seperti itu. Nah, dari situ sebenarnya Badiou menarik rumusan-rumusan tentang adanya bagian dari masyarakat yang tidak terrepresentasikan, yang tidak dihadirkan langsung dalam masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa sebenarnya Badiou tidak hanya seperti apa yang saya sampaikan, tetapi persis karena saya tidak berani menyampaikannya karena itu melibatkan penjabaran matematika yang saya takutkan nanti akan terlalu rumit seperti itu. Kalau mau tahu tentang itu lebih jauh, silakan baca bukunya kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu Mas atau mau tanggapi? Oh iya, untuk sementara ini. Oke, silakan Mas. Namanya? Saya Taki dari Purwokerto. Oh iya. Gini. Apa ya? Gini saya. Gini. Enggak. Negara saya pikir adalah bentuk dari representasi. Dia mustahil yang namanya negara adalah representasi. Itu dalam bentuk apapun. Jadi apa yang dikatakan Badiou itu sudah lama dikatakan oleh Alexander Bregman tentang bagaimana bentuk perjuangan melawan dominasi dari
kapitalisme dan bentuk penindasan yang lain, itu mustahil bisa lahir dari bentuk-bentuk yang representasi. Tidak mungkin ada saya bicara presentasi bahwa bagaimana saya bisa merdeka, sedangkan saya menggadaikan presentasi saya pada representasi. Ya kan? Itu saya pikir persoalan pokok sekali. Kalau bicara Marxisme sebenarnya mau digolongkan Marxisme, kalau ini jadi solusi buat Marxisme, mustahil. Tapi kalau Marxis libertarian itu bisa, ya kan? Seperti Alexander Bregman misalnya, ya itu masih bisa. Kayak gerakan yang kontemporer sekarang, ya Occupy Wall Street misalnya, Occupy Wall Street itu berangkat dari ya tidak ada kepemimpinan. Partai Komunis Amerika itu nggak ngapa-ngapain, ya kan? Justru diorganisir dari yang lingkup-lingkup kecil, entah itu apa taugai, lesbian, ada yang masalah lingkungan, ada yang masalah apa, mengerucut pada satu tuntutan yang sama, dan itu dirumuskan bersama di saat itu juga di situ. Saya pikir bicara mereka bisa mewujudkan apa ya, bukan klaim representasi, tapi presentasi dari mereka sendiri, dan itu mampu dan bahkan orang-orang kayak Zizek, Chomsky ikut datang ke sana. Dan saya pikir ini kan sungguh luar biasa kalau bicara demokrasi ya, itu gerakan paling demokrasi dan paling kontemporer yang hari ini kita miliki. Bukan partai revolusioner yang apa namanya ikut pemilu lah atau partai apa semacam itu, bukan. Ternyata justru orang-orang yang ada di jalanan yang rambutnya pada mohak-mohak itu yang bicara presentasi secara real. Saya pikir itu uang tanggapannya. Tambah lagi mungkin. Tambah lagi. Oke, tanggap dulu aja. Memang itu alangkah baiknya jika demikian. Saya hanya bisa menanggapi seperti itu. Alangkah baiknya jika kita bisa merealisasikan suatu tatanan masyarakat yang serba otonom. Tapi untuk sampai ke situ kan nggak bisa sekedar langsung pakai rambut mohawk, pakai lem iPhone kan nggak bisa. Kan butuh organisasi, nggak bisa pakai. Butuh organisasi, butuh proses-proses di mana mau nggak mau kita mesti bersikap taktis terhadap representasi itu. Itulah yang menjadi pilihan-pilihan yang diambil akhirnya oleh gerakan Marxis, seperti misalnya yang diambil oleh Lenin, diambil juga oleh Mao dan seterusnya, yang juga coba dikoreksi lewat revolusi kebudayaan agar jangan sampai jatuh seperti Stalin dan seterusnya. Nah, tetapi kalau dalam kerangka realisasi yang operasional seperti tadi sudah ditanyakan berulang kali, saya nggak melihat cara lain selain melalui jalur representasi seperti itu. Tentu memang akan ada yang sedikit dari representasi yang akan dikorbankan, tetapi gimana caranya membangun media koordinasi yang lebih akurat antara presentasi dan representasinya, itu yang kemudian menjadi langkah menuju solusinya, saya pikir. Karena kalau kita langsung dari awal dengan kerangka representasi murni, akan sulit kita membayangkan adanya suatu masyarakat selevel negara ya, seluas negara yang bisa diatur dengan cara itu. Perlu ada suatu mekanisme di mana kita bisa berkoordinasi. Nah, itu yang sejauh saya temukan di dalam sejarah belum pernah dicapai oleh gerakan-gerakan yang anarkis seperti itu. Paling banter itulah yang terjadi di Zapatista di Meksiko, tapi itu pun hitungannya kan komunal lokal, jadi belum bisa dijadikan model untuk membangun suatu tatanan masyarakat yang lebih besar seperti itu. Sementara dalam perspektif Marxisme tadi sudah ada modelnya yang besar, tetapi hancur Soviet misalnya. Iya, silakan. Panas. Iya. Ya gini, kalau misalnya dikatakan, saya pikir cukup naif kalau dikatakan bahwa anarkisme tidak mampu mewujud, tidak mampu mengada di dunia ini. Tahun 1936 sampai 1939 paling tidak mereka bisa membuktikan di CTFI di Spanyol kan. Ya mereka bisa membuktikan bahwa mereka ya real, ya kan. Mereka ada dan mereka mewujud dan memang ada gitu. Walaupun akhirnya ya persekutuan fasis dengan monarkis ini menghancurkan mereka kan. Dan juga fasis terutama malahan itu. Orang-orang Trotsky itu yang kurang ajar. Enggak, serius kalau bicara secara itu ya. Artinya kita bicara real gitu ya, bahwasanya ya lihatlah gerakan hari inilah, gerakan kontemporer. Kalau bicara, kita tidak bicara neo-Marxis ya, kita bicara gerakan kontemporer ya, gerakan kontemporer yang lain kayak gerakan lingkungan hidup yang ternyata tidak bisa difasilitasi oleh partai revolusioner. Berapa banyak sih tempat di dunia ini yang masih ada partai komunisnya? Banyak sekali. Dan tapi mereka juga nggak ngapa-ngapain. Pertanyaannya kan, kok bisa? Ya kan? Ternyata persoalannya adalah seperti yang dikatakan tadi, masalah representasi, ya kan? Bukan representasinya, tapi presentasinya. Nah, selanjutnya lagi,
ya mungkin jenengan berdiri di posisi bahwa ini kita skupnya negara. Ya iya. Lah, kalau cara pandang kawan-kawan apa namanya yang berpijak di teori Marxis libertarian tidak itu. Berdirinya tidak ya ini satu negara Indonesia ya nggak mungkin. Ya kan itu tuh udah mustahil banget karena kita akan melahirkan fasisme bentuk baru. Ya itu seperti yang dikira. Tapi maka dia akan melihat dengan dirinya. Desain negara semacam ini yang harus cari, yang bisa memastikan proses transisi ke tatanan komuna tadi, dari transisi dari masyarakat kapitalis. Kita nggak bisa lompat langsung dari kapitalisme langsung ke tatanan komuna itu. Nah, problemnya kan selalu di situ. Bagaimana menjamin transisi ini bisa sukses seperti itu. Selama kita tidak memikirkan transisi ini, bagaimana menjaminnya agar sukses, ya tentu kita bisa langsung aja lompat. Tetapi kan konsekuensinya itu tadi, kita nggak bisa lagi berbicara tentang organisasi dalam level yang lebih besar. Kita hanya bisa berbicara dalam level yang lebih mikro lah, katakanlah mikropolitik seperti yang diomongkan oleh Deleuze Guattari di kapitalisme skizofrenia itu ada jadi tentang gerakan-gerakan spontan dari masyarakat yang tidak mengklaim diri sebagai representasi dari yang lebih besar dan seterusnya. Jadi benar-benar adalah gerakan partisan seperti itu. Nah itulah yang menjadi problem ketika kita mau ngomong dalam kerangka yang lebih luas, jadi kerangka yang lebih umum. Problem dari konsep negara dalam tradisi Marxian kan sebenarnya juga sama dalam arti bahwa negara itu disikapi secara taktis, bukan sebagai suatu elemen bentukan yang kodrati yang sudah ada sejak awal dan seterusnya, kan nggak seperti itu juga. Nah dalam arti itu sebenarnya tentu bisa ada kesamaan taktis dengan gerakan, jadi kesamaan taktis dengan gerakan Sosdem antara Marxisme dan Sosdem dan juga Sosdem dan fasisme katakanlah seperti itu adalah bahwa mereka percaya pada penggunaan struktur negara. Tetapi di sisi lain dari segi dilepaskan dari unsur taktisnya ini, kalau kita masuk ke dalam capaian, di situ Marxisme lebih dekat ke anarko yang tadi Bu sebutkan itu. Jadi di situlah saya pikir posisi yang katakanlah lebih seimbang dalam menjawab persoalan-persoalan yang sifatnya operasional dalam kerangka untuk tuntutan dari teman-teman yang lain, gimana caranya mewujudkan sesuai dengan tahapan-tahapan yang berlaku untuk cita-cita yang misalnya tadi diceritakan oleh Badiou. Jadi bagaimana terwujudnya tatanan masyarakat berbasis komune. Itu ya hanya bisa dicapai akhirnya dengan cara kalau kita mau mengidealkan dalam level yang global, tidak lain dengan cara seperti itu. Tetapi tentu harus dikoreksi dari yang sudah ada sekarang. Yang sudah ada sekarang maksudnya yang sudah terjadi di abad ke-20. Saya nggak mungkiri itu, tetapi bahwa itu harus diupayakan lewat jalur representasi atau setidaknya secara taktis bermain dalam level representasi, entah itu elektoral, entah itu pengambil alihan kekuasaan dan seterusnya, dan mempertahankan bentuk negara, itu persoalan perdebatan strata kemudian. Tetapi pada hakikatnya sulit membayangkan suatu tatanan masyarakat bisa beralih secara drastis dari kapitalisme langsung ke tatanan komune dunia seperti itu. Itu hampir mustahil saya pikir. Revolusi aja kan kita tahu itu hampir mustahil, apalagi ini revolusi yang diropol sekaligus untuk 2 tahap yang diropol sekaligus, maka akan sulit dibayangkan seperti itu. Lebih pada aspek operasionalnya yang dikhawatirkan. Jadi itu sih sebenarnya perbedaannya di situ. Nah, lalu tadi dikaitkan dengan persoalan tentang individualitas, saya pikir memang mungkin orang sindikalis seperti yang disebutkan tadi tidak mengutamakan secara khusus individualitas dalam kerangka anarkisme ya. Jadi bahwa setidaknya diakuilah posisi individu, tidak ditolak sebelumnya, tapi individu ini ditempatkan dalam posisi yang lebih sosial, gitu, diposisikan dalam kerangka masyarakat yang lebih luas. Nah dalam arti itu sebenarnya itu lebih mendekati dengan apa yang digagas dalam Marxisme yang Leninis tadi. Jadi makanya lalu saya tanyakan, lalu kritiknya terhadap representasi bagaimana? Dalam arti itu ternyata tidak jauh berbeda, asalkan pada dasarnya individu itu dibentuk oleh masyarakat dan individu itu juga diakui, tapi tidak diberikan kewenangan sepenuhnya dalam masyarakat yang hendak dirancang, maka ya dalam arti itu bisa bertemu dengan gagasan Marxis yang tadi disampaikan. Jadi saya nggak melihat perbedaan krusialnya. Sementara yang muncul kan selalu dalam retorika kedaulatan individual. Selama itu yang muncul, nah maka itu yang harus dihajar dengan dihadapkan dengan Hayek dan seterusnya tadi itu, Hayek, Nozick dan seterusnya. Selama mereka mau anarko yang seperti itu mau melucuti dirinya dengan masuk ke dalam menempatkan individualitas dalam kerangka komunal, dalam kerangka kolektif, dalam kerangka artinya juga organisasi, birokrasi, teknokrasi dan seterusnya,
maka saya juga bisa mengakui bahwa sebenarnya di situ bisa berjabat tangan dengan Marxis-Leninis dalam pengertian yang sehari-hari. Saya pikir itu. Oke, jabat tangan. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi ya. Kalau sudah cukup, ngantor ya Mas. Oh, ada lagi. Silakan Mas. Iya, mau tanya lagi. Ini untuk tadi kan disebutkan bagaimana kalau tidak salah tadi saya mendengarkan bagaimana cara mengimplementasikan cita-cita siapa namanya Badiou. Nah, Badiou itu sehingga bisa terrealisasi. Kemudian ya, saya bertanya apakah dengan jalan-jalan cara-cara teknis-teknis yang namanya pemberdayaan masyarakat itu berlaku untuk mewujudkan apa yang disebut presentasi itu. Itu saja. Bagaimana efektivitas dari pemberdayaan masyarakat itu? Ada lagi? Yang perempuan mungkin? Sudah direpresentasikan. Oh, udah. Sudah direpresentasi atau sudah didominasi? Nah, itu. Oke, mulai sana Mas. Ya memang kalau di Badiounya memang dia bicara tentang pemberdayaan dalam arti kayak seperti itu ya. Jadi dia kan tadi disebutkan memberdayakan atau dalam arti itu bukan memberdayakan lebih tepatnya ya. Jadi seperti memberikan advokasi perlindungan kepada kaum migran ya di Prancis. Karena mereka itu dianggap sebagai tukang rusuh, sumber kemiskinan anggaran di Prancis karena mereka harus disubsidi dan seterusnya kan. Nah itulah yang dibela oleh Badiou. Jadi karena ini merupakan konsekuensi dari apa yang tadi disebut oleh Badiou bahwa dalam setiap masyarakat selalu ada yang terpinggirkan, harus selalu ada yang menjadi tak tercantum ya, tak terrepresentasikan dalam situasi. Nah, inilah yang harus di subjek peristiwa atau motor yang mendorong terjadinya revolusi atau perubahan sosial itu selalu terletak pada kaum-kaum yang seperti ini. Maka dari itu masuk akal kalau kita bicara dalam kerangka advokasi dalam kerangka advokasi masyarakat yang tertindas seperti yang disampaikan itu. Tentu cuman problemnya kemudian adalah kembali ke persoalan antara ketika kita memposisikan diri sebagai yang mengadvokasi masyarakat yang tertindas, selalu ada problem antara yang mempresentasikan diri dan yang merepresentasikan. Kita hadir seolah sebagai yang merepresentasikan. Kita merepresentasikan masyarakat tertindas, sementara masyarakat tertindasnya sendiri tidak menginginkan sejauh seperti yang kita inginkan. Nah itu ada problem yang harus diselesaikan juga. Prinsipnya kalau menurut Badiou adalah kita harus mengembalikan kepemimpinan itu pada masa tertindasnya. Karena dia kan orang Maois. Jadi prinsip pertama adalah apa yang ditentukan oleh massa itu adalah apa yang harus diambil dalam keputusan politik. Jadi jangan kita mengangkat itu kepala massa seperti itu. Kalau itu yang digagas oleh Badiou. Kira-kira. Oke, udah jelas. Ada lagi nggak? Waktu masih mungkin 30 menit ya, masih 30 menit. Atau langsung closing statement dari Mas Martin atau gimana? Kalau masih ada lagi mungkin silakan. Banyak kan? Cukup ya mungkin ya? Oh ada, tak kira Rauno. Pada perdebatan setelah saya ada pernah baca bukunya Mas Martin juga. Cuma saya masih bingung permasalahan bagaimana akhirnya eminensi ini juga inherent dalam gerakan gitu kan. Bagaimana akhirnya kita menerjemahkan politik dalam masa itu sendiri gitu. Nah sedangkan saya bayangkan apa bedanya akhirnya ketika akhirnya gerakan ini juga didiskusikan sama post-Marxis gitu ya. Akhirnya mereka lebih bergerak secara spesifik dan semacamnya. Nah saya bingungkan bagaimana akhirnya seorang Badiou ini menerjemahkan menuju masyarakat komunisme kayak gitu. Ketika akhirnya setiap masa yang bergerak memiliki semacam persepsi ideologi atau nggak persepsi kayak sendiri gitu. Nah bagi dibilang tadi yang awal revolusi mahasiswa di Prancis itu hanya bersandar pada persoalan yang kecil gitu. Nah bagaimana akhirnya ini bisa didorong dalam gerakan-gerakan teori Marxis yang sebenarnya gitu. Padahal kalau misalnya kita menarik pada tradisi Marxian, sebenarnya yang diperdebatkan bukan karena representasi dan presentasi, tapi bagaimana persoalan hak kepemilikan. Ini bagaimana akhirnya proses Badiou untuk menyelesaikan problematika itu gitu. Ketika akhirnya mungkin memang berangkat dari gerakan yang akhirnya menjadi relatif nilai-nilai itu, apalagi Mas Martin juga bilang kita juga nggak bisa melihat gerakan Marxis dengan justifikasi HAM gitu kan. Kan itu juga lihat. Terus bagaimana akhirnya kita bisa menilai bahwa gerakan yang berjadi pun sudah sesuai belum dengan tren yang dibawa oleh Marxisme ketika kita pakai kacamata Badiou gitu.
Gerakan yang mana ini? Yang kan Mas pernah bilang tuh yang di buku itu kita tuh kalau misalnya pembunuhan semakin akhir ada pertarungan kelas dan itu kita tidak bisa anggap pakai mata HAM kayak gitu. Lalu bagaimana kita menerjemahkan atau enggak mendefinisikan baik bahwa yang gerakan ini benar apa enggak kayak gitu. Kalau Badiou itu kan tadi kan kriterianya imanen. Jadi imanen itu dalam arti ya diartikulasikan oleh massa itu sendiri. Nah, tetapi juga yang penting adalah bahwa bisa saja masa mengartikulasikan suatu hal yang sebenarnya hanya berlaku untuk mereka sendiri, seperti misalnya tadi para mahasiswa di Universitas Nanterre ya. Mereka mengartikulasikan problem-problem internal kampus mereka. Nah, selama mereka berhenti di situ ya nggak akan ada peristiwa yang terjadi, nggak akan ada emansipasi yang terjadi. Emansipasi itu terjadi menurut Badiou ketika terwujud satu, pertama tadi metode pengorganisasian yang imanen, ketika masa mengartikulasikan dirinya. Kedua, yang tak kalah pentingnya itu adalah ketika tesis yang dikeluarkan oleh massa ini adalah memiliki status universal, bisa diuniversalkan, bisa berlaku untuk masyarakat di tempat lain. Jadi menyangkut pokok-pokok mendasar dari suatu persoalan. Misalnya dalam Revolusi Prancis yang dipersoalkan kan tentang representasi, bagaimana kita semua sebagai masyarakat bisa direpresentasikan. Nah, dengan itu membalik keseluruhan paradigma yang universal dari masyarakat sebelumnya, yang menolak atau tidak mengakui sama sekali adanya representasi. Demikian pula dengan transisi ke dalam model tatanan sosialis seperti itu, atau katakanlah komune yang ditawarkan oleh Badiou. Itu kan juga merombak suatu tatanan politik secara universal, karena tuntutan yang dihasilkan seperti dalam Komune Paris itu adalah tuntutan yang sifatnya universal, bisa diuniversalkan. Artinya adalah benar bahwa politik itu mesti berangkat dari presentasinya seperti itu. Nah, itu jadi sejauh dia memiliki acuan pada tesis universal, mengartikulasikan suatu tesis yang punya nilai universal, maka dia bisa dikatakan bisa mewujudkan peristiwa yang emansipatoris. Nah, tentu saja tesis yang diartikulasikan ini tidak boleh, nah ini kriteria ketiganya ya, tidak boleh, ini sebenarnya sesuai dengan yang pertama tadi ya, senafas dengan yang soal imanen tadi, bahwa